Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Maulida, NPM 19012010064. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai materi pasar modal. Pernahkah kalian membeli barang di pasar tradisional? Jika iya, maka kalian telah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini tidak ada jauh bedanya dengan pengertian pasar modal. Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Menurut IDX Channel, pasar modal merupakan sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain seperti lembaga pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Adapun secara umum, pengertian dari pasar modal itu sendiri yaitu merupakan suatu tempat bertemunya para penjual atau biasa disebut dengan emiten dengan pembeli atau investor untuk melakukan transaksi dalam rangka mendapatkan modal. Ada dua jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar primer. Pasar primer adalah tempat di mana surat-surat berharga dibuat. Pada pasar ini, perusahaan akan menjual efek baru kepada publik atau investor untuk pertama kalinya melalui IPO. Selanjutnya, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat memperdagangkan surat-surat berharga oleh para investor. Karakteristik dari pasar sekunder ini yaitu melakukan penjualan saham antara satu investor dengan investor yang lainnya. Manfaat pasar modal. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Jadi apabila perusahaan sedang membutuhkan dana yang cukup besar, perusahaan dapat memasuki pasar modal untuk mendapatkan modal yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, penyebar kepemilikan perusahaan. Nah, di sini masyarakat dapat merasakan rasanya memiliki perusahaan, yaitu dengan cara membeli efek pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai sarana investasi. Pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Misalnya mereka dapat membeli sesuatu berupa efek. Efek ini sendiri dapat disimpan sebagai harta yang nantinya dapat mengalami perubahan nilai. Lalu yang keempat, yaitu transparansi dan profesionalisme. Suatu perusahaan harus melakukan transparansi dalam laporan keuangan, yang nantinya investor dapat melihat apakah perusahaan itu dalam kondisi baik maupun buruk. Adapun para pemain dari pasar modal, yang pertama ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam menjual surat-surat berharga. Lalu yang kedua ada investor. Investor ini merupakan pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Adapun lembaga penunjang pasar modal, yang pertama ada bank kustodian. Bank kustodian merupakan bank yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Lalu yang kedua ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk melakukan suatu pencatatan dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Lalu yang ketiga ada Wali Amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kegiatan perwaliamanatan ini dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat. Lalu yang keempat ada pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek merupakan penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberi peringkat. Produk pasar modal, yang pertama ada saham, kedua obligasi, dan yang ketiga yaitu berupa reksadana.
Produk pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai hak klaim dari penghasilan dan kekayaan pada perusahaan tersebut. Adapun keuntungan dari saham yaitu yang pertama berupa dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen akan diberikan kepada investor setelah rapat RUPS. Yang kedua ada capital gain. Capital gain ini merupakan suatu kondisi di mana harga jual pada saat membeli saham lebih tinggi daripada harga belinya. Adapun resiko dari saham yang pertama itu berupa capital loss. Dalam berinvestasi tentunya tidak selalu mengalami keuntungan, pasti ada kerugiannya. Dalam capital loss ini suatu kondisi di mana harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Lalu ada resiko likuidasi perusahaan. Ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka akan berdampak pada investor. Dalam keadaan ini tentunya perusahaan harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu. Setelah itu sisanya dapat dibagikan kepada investor. Jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama saham biasa. Adapun keuntungan yang didapatkan investor saham biasa ini, yang pertama, investor mendapatkan hak klaim terakhir saat perusahaan terjadi likuidasi. Yang kedua, investor mendapatkan hak suara proporsional dalam rapat RUPS. Yang ketiga, investor akan mendapatkan dividen. Yang keempat, investor dapat memesan efek terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Adapun keuntungan dari investor saham preferred ini, yang pertama, investor mendapatkan hak klaim diprioritaskan saat perusahaan likuidasi. Yang kedua, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Yang ketiga, jumlah dividen tetap dalam setahun. Lalu yang keempat, investor memiliki opsi melakukan konversi dari saham preferred ke saham biasa. Ada dua analisis yang digunakan investor dalam pemilihan saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental ini biasanya digunakan para investor untuk melihat kinerja keuangan perusahaan sebelum membeli efek di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini digunakan investor untuk melihat pola pergerakan saham. Produk pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi sendiri berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Adapun penerbit dari obligasi yang pertama yaitu obligasi korporasi atau corporate bonds. Obligasi korporasi diterbitkan oleh swasta, BUMN, serta BUMD. Lalu yang kedua ada obligasi negara atau government bonds. Obligasi negara diterbitkan oleh pemerintah. Adapun jenis dari obligasi yang pertama ada obligasi konvensional. Obligasi konvensional ini menjual surat-surat utang. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk efek syariah. Obligasi syariah berupa bukti kepemilikan atas underlying aset. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pemilik obligasi, yang pertama, akan mendapatkan kupon, fee atau nisbah secara periodik dari efek yang bersifat hutang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon atau fee atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia. Lalu yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat hutang di pasar sekunder. Yang ketiga, memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen yang lainnya. Contohnya seperti saham, di mana pergerakan saham ini lebih berfluktuatif. Resiko obligasi.
Adapun risiko dari obligasi ini yaitu ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo. Produk pasar modal yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi reksadana ini sendiri merupakan pilihan yang cocok untuk para investor pemula karena reksadana ini mudah dipelajari. Investor hanya perlu mendatangi penyelenggara investasi seperti bank, lalu investor itu cukup diam diri di rumah maupun melakukan aktivitasnya sehari-hari karena manajer investasi akan memberitahu terkait laporan perkembangan investasi reksadananya setiap bulan. Adapun keuntungan dari reksadana, yang pertama, kinerja portofolio akan dikelola serta dipantau secara langsung oleh manajer investasi. Lalu yang kedua, terjadi efisiensi waktu. Yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Risiko reksadana yang pertama, berkurangnya nilai NAB. Risiko ini timbul karena menurunnya harga aset di dalam suatu portofolio reksadana. Yang kedua, terjadinya likuiditas. Risiko ini muncul ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk membayar pencairan atas penjualan unit yang dilakukan investor. Yang ketiga, ada risiko prestasi. Prestasi dapat diartikan apabila beberapa orang melakukan suatu perjanjian atau kontrak, namun salah satu pihak tersebut tidak melakukan perjanjian sebagaimana yang telah dijanjikan atau telah melakukan pelanggaran. Agar transaksi di pasar modal berjalan teratur dan efisien, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan, BEI, KPEI, KSEI, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, investor, serta emiten. Pihak-pihak inilah yang nantinya akan memfasilitasi serta menjamin transaksi di pasar modal berjalan dengan nyaman dan aman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.